Aku mengambil keponakan perempuanku yang sering disakiti. Aku seorang wanita dan keponakanku, Josh, agak dimanjakan. Orang tuanya, saudaraku dan kakak ipar, menunjukkan favoritisme yang jelas terhadapnya daripada adik perempuan Lou. Akibatnya, sayangnya Josh sedikit merasa berhak. Dia juga cukup jahat pada adiknya karena orang tuanya tidak pernah percaya padanya ketika ia menceritakan apa yang telah dilakukannya pada barang-barangnya. Biasanya aku sangat tegas dan ketika anak-anak bersamaku selama akhir pekan, Josh biasanya berperilaku baik. Kemarin adalah ulang tahun Josh. Lou memiliki lomba ejaan minggu lalu dan dia mendapatkan hadiah pertama. Orang tuanya mengabaikannya, tapi aku sangat senang untuknya karena dia menghabiskan berjam-jam belajar setiap kata dan aku sangat bangga. Jadi ketika aku membawa kedua anak itu sehari sebelum ulang tahun Josh agar dia bisa memilih hadiah untuk hari ulang tahunnya, aku memberikan Lou sebuah boneka sebagai pujian atas prestasinya. Josh memilih game yang selama ini dia inginkan. Pesta ulang tahunnya adalah kemarin dan ketika aku pergi ke rumah mereka, Lou telah dihukum dan tidak diizinkan hadir, dan dua teman yang dia undang juga dikirim pulang. Aku pikir itu sangat berlebihan dan aku bertanya apa yang sudah dia lakukan. Ternyata Josh dan Lou bertengkar karena remote TV, dan Josh pergi ke kamar Lou dan menghancurkan boneka yang kupasangkan padanya dan mengatakan bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Lou berteriak padanya dan saudaraku marah dengan tantrumnya dan memerintahkan Lou untuk mengambil potongan boneka itu dan membuangnya ke tempat sampah sambil menangis. Kemudian dia dihukum. Oh ya, teman terbaik Josh lah yang memberitahuku dan juga mengatakan bahwa Josh memprovokasi orang tuanya untuk menghukum Lou. Aku marah dan menolak memberi Josh hadiah ulang tahunnya, mengatakan padanya bahwa dia tidak pantas mendapatkannya karena jahat pada adiknya. Aku juga menegur kakak ipar dan saudaraku bahwa mereka semakin kejam terhadap putri kecil mereka. Sekarang keluargaku marah karena aku menolak memberikan Josh hadiah ulang tahunnya. Jadi, apakah aku yang menyebalkan? Keponakan mengganggu adik perempuannya dan aku menolak memberikan hadiah ulang tahunnya. Aku telah menjemput keponakanku dari rumah saudaraku pagi ini. Aku meneleponnya dan memberitahunya jika dia bersikap kasar pada adiknya, maka mungkin dia harus tinggal bersamaku beberapa hari untuk tenang. Aku membelikannya sebuah boneka beruang besar yang dia simpan di rumahku dan aku membawanya keluar untuk makan McDonald's sehingga dia tersenyum. Tapi aku mencari solusi yang lebih permanen. Update 6 hari kemudian. Sudah seminggu yang menyakitkan. Ada banyak hal yang terjadi juga. Seperti yang bisa kamu lihat dari postinganku sebelumnya, aku sedang beralih karir jadi aku tidak punya dana untuk mendukung keponakanku. Dan dengan itu, aku tidak akan diberikan keponakan untuk diasuh karena pendapatanku rendah. Aku seorang penulis roman lepas dan itu tidak menghasilkan banyak pendapatan. Aku mengatakan ini karena aku mencari saran dari layanan sosial di negaraku dan mereka hanya menggelengkan kepala padaku. Tapi aku akan membahas itu nanti. Pada update sekarang. Akhirnya aku membawa keponakanku bersamaku untuk beberapa hari dan aku dudukan dia dan bicara dengannya begitu dia tenang. Ada banyak hal yang terjadi di rumah itu yang tidak aku ketahui. Keponakan lelakiku mengganggunya dan saudaraku berpikir itu lucu ketika dia menangis. Beberapa bulan yang lalu, keponakanku mengalami kecelakaan dan lengan kirinya patah. Aku diberitahu bahwa dia tergelincir di tangga. Dia agak ceroboh jadi aku pikir begitu saja. Ternyata saudaranya mendorongnya turun tangga sebagai lelucon dan kakakku tertawa sambil dia menjerit kesakitan. Aku memverifikasi cerita itu dari seorang tetangga yang memberitahuku bahwa dia akhirnya membawanya ke rumah sakit. Ayahnya sepertinya berteriak padanya untuk berhenti membuat kehebohan ketika ia tidak berhenti menjerit kesakitan. Aku kehilangan kesabaran pada saat itu. Aku bertanya padanya apakah ibunya mengetahui. Dia bilang iya. Sekarang, masa kecilku cukup gelap tapi tidak seperti ini. Aku menelepon orang tuaku dan bertanya tentang insiden ini dan beberapa insiden lainnya, dan pada awalnya mereka meragukan. Kami tidak tahu, bla bla bla. Dan kemudian ibuku mengaku bahwa dia tahu dan bahwa itu hanya anak-anak yang bersikap seperti itu. Aku benar-benar merasa sangat marah pada saat itu. Sepanjang minggu ini, aku mengumpulkan segala bukti yang bisa aku temukan. Akhirnya, aku mengundang saudaraku dan istrinya. Aku memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak memperbaiki perilaku mereka, aku akan memposting segalanya di media sosial. Aku akan mengirimkannya ke perusahaan mereka, teman-teman, dan sebagainya. Awalnya saudaraku sangat marah dan ketika dia mencoba menyerangku, aku menunjuk ke kamera yang ada di ruang tamuku. Aku sangat marah sehingga aku merasa seperti mati rasa. Aku tahu bahwa ini akan menghancurkan hubunganku dengan seluruh keluargaku tapi mereka meninggalkan seorang gadis kecil menangis di bawah tangga dan kakakku tertawa. Aku tidak bisa menghilangkan gambaran itu dari pikiranku. Aku memberitahu mereka bahwa aku bisa menelepon layanan sosial di negara kita dan mengambil Lou dari mereka, atau mereka bisa memberikannya padaku. Masalah dengan ancaman ini adalah jika aku mengikuti jalur layanan sosial, aku akan kehilangan Lou juga.
Aku memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak menginginkan seorang putri, mereka bisa memberikannya padaku. Mereka bisa pura-pura dia tidak pernah ada. Aku hanya terus berbicara. Kakak iparku mulai menangis bagaimana aku mengambil anaknya darinya. Aku mengakui marah atas itu dan mengingatkannya bahwa dia ingin menggugurkan kandungan Lou ketika dia hamil. Aku benar-benar marah menangis pada saat itu. Aku ingin memukul mereka. Kakakku hanya diam. Dia benar-benar mempertimbangkannya. Aku memberitahu mereka bahwa itu lebih baik daripada mengungkapkan aib mereka di publik karena jika itu terjadi, kedua anak itu akan diambil dari rumah mereka. Itu memang tindakan pemerasan tapi aku tidak punya pilihan. Mereka bilang mereka akan memikirkannya tapi Lou bersamaku sekarang. Kakak iparku cukup jahat tentang itu juga. Dengan kata-katanya, simpan anjing kecil itu. Semua bahasa kasar saya dihilangkan. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyebut putrinya seperti ini tapi sejujurnya aku tidak peduli. Temanku adalah seorang pengacara dan dia mengatakan kepadaku untuk mendapatkan pesan suara dari mereka bahwa Lou akan tinggal bersamaku. Kakak iparku mengatakan ini melalui pesan suara. Lou tidak menyebut tentang pulang. Dia tidak bicara tentang orang tuanya. Kemarin, dia dan aku pergi membeli cat warna lavender dan kami mengecat seluruh kamar tamuku untuknya. Aku telah memutuskan untuk mengambil lebih banyak proyek agar aku bisa mulai menyimpan untuknya. Aku memang memiliki uang yang disisihkan untuk dana kuliah potensial untuknya. Tapi aku akan mengambil lebih banyak pekerjaan untuk menyimpan lebih banyak dan memberinya kehidupan yang nyaman. Aku mendapat telepon dari orang tuaku, berteriak padaku. Aku menutup telepon pada mereka. Satu-satunya orang yang mendukungku adalah sepupuku. Dia mengatakan bahwa jika layanan sosial terlibat, dia bisa mengambil Lou dan aku bisa pindah lebih dekat pada mereka atau sesuatu. Aku tidak tahu. Lou hanya diam. Dia bahagia kadang-kadang dan kadang-kadang dia hanya diam. Aku khawatir dia mungkin mengalami lebih banyak pelecehan di rumah itu daripada yang dia ceritakan. Teman pengacaraku merekomendasikan seorang terapis anak jadi aku telah mengatur sesi untuk Senin. Telah 3 hari dan tidak ada panggilan dari saudaraku dan kakak ipar. Orang tuaku menelepon sesekali untuk berteriak padaku tapi mereka selalu berteriak padaku jadi apapun. Aku merasa ini mungkin akan berhasil karena kedua saudara dan kakak ipar melihat postingan yang sudah aku tulis dengan gambar dan bukti. Itu cukup ekstrim sehingga mereka akan menderita kerugian di pekerjaan mereka. Dan saluran berita di negaraku suka hal-hal seperti ini terutama jika itu terjadi di keluarga terdidik. Aku tidak tahu. Aku tahu pemerasan itu salah. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Update kalian telah membuatku merasa dari kesepian menjadi memiliki seluruh komunitas di belakangku dan itu pikiran yang sangat mendukung. Untuk semua orang yang menawarkan untuk mengirimkan hadiah Lou dan membantu dengan pakaian, DLL, terima kasih banyak. Itu sangat menyentuh tapi aku ingin memberitahumu bahwa teman-temanku telah memanjakan Lou, membelikannya hadiah, membawanya keluar. Dia memiliki setidaknya 10 boneka sendiri termasuk 1 boneka beruang raksasa dari saya dan 1 dari tetangga manisku dari seberang lorong. Dia suka berpelukan dengan keduanya dan memberi nama mereka Bo dan Hu. Dia seolah-olah senang ketika ia berlari ke bawah lorong sambil berteriak Bo Hu, ayo main dibagi 2. Dan untuk orang-orang yang menawarkan untuk membantu saya dalam transisi karir saya. Mereka yang mengirimkan saya peta jalan dan menawarkan untuk membimbing saya sendiri. Atau bahkan berbagi akun pembelajaran mereka dengan saya. Tuhan memberkati kalian. Aku akan menghubungi sebagian besar dari kalian jika aku mengalami kendala. Tapi aku mulai menangis ketika kalian semua terus menghubungi. Tapi aku berencana untuk mengambil gelar teknologi dari Trehouse dan melakukan kursus-kursus kecil dan sertifikasi bersamaan. Tapi terima kasih banyak kepada kalian semua. Belum lagi semua pesan yang masuk. Tentang akun GoFundMe yang sudah ditanyakan kepadaku. Meskipun aku menghargai tawaran itu, halnya adalah aku mungkin tidak kaya, tapi aku memiliki tabungan dan akan terus bekerja untuk meningkatkan pendapatan agar memberikan Lou kehidupan yang nyaman. Teman-temanku telah berkumpul di sekitarku dan memberikan pakaian anak-anak mereka, mainan, DLL. Aku tidak memberikan Lou segalanya karena aku tahu hal-hal sedang berubah baginya sekarang dan aku ingin melakukannya perlahan. Juga, orang tua mertua kakak iparku mengirimkan uang padaku kemarin dan ibunya mengunjungi pagi ini. Dia tidak mengatakan apa-apa tapi dia hanya tinggal selama 1 jam. Bertanya kepada Lou apakah dia bahagia dan memberi saya sejumlah uang. Dia bilang akan terus mengirimkan uang. Kakek dari sisi ibu Lou tidak menyapa tapi saya curiga istrinya mungkin menyukai Lou. Dia sangat manis dan tidak suka konflik. Sejujurnya saya tidak pernah berbicara dengannya sebelumnya. Dia sangat pendiam. Tapi dia bertanya apakah dia boleh berkunjung lagi. Dan saya katakan, hanya jika saya berada di rumah. Dia setuju dengan itu. Orang tua Lou belum menyapa tapi Josh menelepon siang ini. Ingin berbicara dengan Lou. Terdengar seperti dia sedang menangis.
Saya merasa kasihan dan saya katakan kepadanya bahwa dia bisa berkunjung di akhir pekan seperti biasanya. Lou dan dia berbicara di telepon selama beberapa waktu, dan dia menceritakan tentang kelinci bayi yang mereka miliki atau sesuatu. Saya hanya memperhatikan Lou. Lou tidak terlihat sedih ketika dia menutup telepon. Dia sedang dalam usia di mana Anda benar-benar ingin bersahabat dengan saudara kandung Anda. Saya benar-benar ingin bisa membangun hubungan yang lebih baik antara keduanya. Itu saja yang terjadi sampai sekarang. Saya hanya ingin membuat posting ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah dan masih menyapa. Dan saya rasa saya ingin meyakinkan Anda semua bahwa segala sesuatunya semakin membaik. Dari cara nenek Lou berbicara, saya pikir dia yakin Lou akan tinggal bersama saya. Dan saya juga sudah marahi orang tua saya. Saya katakan kepada mereka bahwa jika mereka ingin berhubungan dengan cucu perempuan mereka harus bersyukur dia berada di lingkungan yang aman. Saya juga menambahkan bahwa mereka seharusnya senang Josh sekarang mendapat perhatian penuh dari orang tuanya. Ibu saya terdiam ketika mendengar bagian pertama yang membuat saya curiga bahwa mereka mengetahui hal-hal lain yang terjadi di rumah itu. Terakhir, saya berbicara dengan pengacara saya yang mengatur pemeriksaan medis mendesak untuk Lou. Saya tidak ingin membahasnya tetapi tidak ada yang terjadi terkait hal seksual. Dia memiliki memar di sana-sini yang belum hilang tetapi selain patah di lengan. Tidak ada yang menunjukkan bahwa ada yang tidak semestinya terjadi. Itu sangat melegakan tetapi Lou sangat terguncang oleh pemeriksaan itu jadi saya membawanya untuk membeli es krim dan menonton 2 film Disney berturut-turut. Dia harus kembali ke sekolah mulai hari Senin jadi saya pikir dia akan baik-baik saja. Update, sudah lama. Maaf karena tiba-tiba tidak ada kabar. Kotak masuk saya penuh sekali dan saya belum menyentuhnya dalam waktu yang lama. Juga maaf karena judul kecil yang tidak masuk akal. Tuhan, saya lelah. Saya ingin memberikan update mengingat betapa banyak dari Anda yang menyapa dan bertanya serta menawarkan bantuan, saran, dan segala sesuatu di bawah matahari. Semua itu sangat saya hargai dan mungkin itulah mengapa saya menulis posting ini. Jadi, banyak hal telah terjadi sejak posting terakhir saya. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Blue telah diambil dari perawatan saya. Saya kira saya harus mulai dari titik ini. Mereka membawanya pergi 4 hari yang lalu. Layanan sosial. Dia bersama sepupu saya dan dia sudah menelpon saya menangis. Beberapa kali karena dia ingin kembali. Saya tidak diizinkan untuk menemaninya karena mereka berpikir bahwa saya mungkin membahayakan dia. Saya berbicara dengan pengacara lain. Pengacara yang sangat baik. Dia menghubungi saya di Reddit. Sebenarnya. Dan ternyata dia adalah teman dari teman dan bisa menebak siapa saya dari posting. Saya salah ketika saya pikir saudara laki-laki saya akan mundur. Dan saya bodoh karena berpikir dia akan menyerahkan Lou begitu tenang. Saya akan mencoba dan mengikuti garis waktu. Proses hukum sedang diurus tetapi saya kesal dan saya rasa ini adalah posting curhat. Dan sedikit merasa kasihan atau sesuatu. Karena saya bisa tidak berhenti menangis. 5 hari yang lalu, saya berada di rumah dengan Lou. Dia sedang menonton film dan saya sedang bekerja ketika listrik mati. Kami memiliki jam-jam tertentu di sini ketika lampu dimatikan tetapi itu tidak ada dalam jadwal. Saya tidak terlalu khawatir. Laptop saya terisi dan saya biarkan dia menonton film di laptop saya. Saya tidak benar-benar menyadari pada saat itu bahwa tanpa listrik, kamera keamanan saya tidak berfungsi. Cerita yang panjang dan melelahkan singkat. Saudara laki-laki saya telah mematikan pemutus daya. Dia masuk dengan paksa. Saya mendorong Lou ke kamarnya dan memintanya mengunci pintu. Dia memukuli saya. Saya pikir dia akan membunuh saya jika tetangga saya tidak mendengar keributan itu. Ayahnya ada di rumah dan dia menerobos masuk. Dia mengusir saudara laki-laki saya dari saya dan tetangga saya menelepon polisi. Disinilah semuanya menjadi berantakan. Saya berdarah. Wajah saya masih memar dan saya tidak bisa menopang berat badan saya di kaki kiri saya. Saudara laki-laki saya mengklaim bahwa saya telah menculik Lou dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan Josh, dan dia di sini untuk mengambilnya kembali. Saya memiliki bukti bahwa mereka telah memberikan Lou dengan sukarela dan ketika berbicara tentang tuduhan pelecehan. Itu kata Lou melawan saudara laki-lakinya dan orang tuanya. Ya, tampaknya Josh mengulangi kata-kata itu. 2 polisi yang datang tampak curiga ketika Lou terus berpegangan pada saya, menolak untuk pergi. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa berfungsi dalam momen itu tetapi saya berhasil menghubungi pengacara saya yang menangani sebagian besar itu. Saya harus dibawa ke rumah sakit. Tampaknya buruk tetapi saya baik-baik saja. Kepada semua orang yang terus memberitahu saya untuk merekam percakapan DLL, terima kasih. Tuduhannya dan kata-kata kakak ipar saya tentang Lou membuat kasus yang lemah. Tetapi cukup bagi layanan sosial untuk terlibat. Mereka mengeluarkan baik Josh maupun Lou karena saya mulai bicara. Saya memiliki bukti, banyak bukti dan saya memaksakan itu pada mereka.
Saya masih berada di apartemen saya pada saat itu. Mereka belum pergi ke rumah sakit. Saya tidak bisa. Lou Menanges. Pengacara saya sedang dalam perjalanan. Jika saya pergi saya takut mereka akan memberikan Lou kepada saudara laki-laki saya. Saya mengajukan tuntutan terhadap saudara laki-laki saya dan orang dari SS seharusnya datang keesokan harinya tetapi saya harus pergi ke rumah sakit. Polisi mendampingi saya dan membiarkan saya tetap bersama Lou. Saya tidak memiliki tulang yang patah jadi saya diperbolehkan pulang keesokan harinya. Saya ingin menunjukkan bahwa orang tua saya datang dan mencoba membawa Lou bersama mereka tetapi polisi yang bersama saya tidak mengizinkan mereka. Saya juga memprotes. Saya harus melewatkan beberapa hal di sini karena saya merasa mental saya sangat lelah saat ini. Tapi intinya adalah bahwa 4 hari yang lalu, saya mendapat kunjungan dari seorang wanita dari SS yang mengatakan bahwa karena tuduhan tersebut, mereka harus mengeluarkan Lou dari perawatan saya sampai penyelidikan selesai. Sepupu saya melangkah maju dan mengambilnya. Orang tua saya membawa Josh. Ini masih berlangsung. Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan ini. Saya terguncang di luar akal. Saya lelah. Saya masih bisa mendengar tangis Lou di telinga saya. Saya tidak tahu mengapa. Saya terbangun ketakutan di malam hari berpikir ada seseorang di dalam ruangan. Saya telah tidur dengan lampu menyala. Seorang teman tidur di sini sejak segala hal ini terjadi. Salah satu teman saya mengambilkan saya generator kecil dari apartemen saya yang bisa saya gunakan untuk menjaga kamera keamanan tetap berjalan. Dan lampu listrik dimatikan. Kakak ipar saya memberitahu semua orang bahwa saya memiliki anak-anaknya. Update Kessel. Ini adalah sedikit kabar baik. Wanita dari SS datang pagi ini. Dia mengatakan bahwa berdasarkan semua bukti yang diterima departemennya dan wawancara yang mereka lakukan dari tetangga dan guru, mereka yakin bahwa klaim saudara laki-laki dan kakak ipar saya tidak beralasan. Ini adalah bukti yang cukup mengejutkan. Faktor terbesar adalah bahwa mereka mengambil baik Lou maupun Josh dan memiliki psikolog anak mengevaluasi mereka. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pelecehan dan Josh akhirnya mengakui apa yang dikatakan orang tuanya kepadanya. Kedua anak sekarang telah diambil dari perawatan saudara laki-laki dan kakak ipar saya. Wanita SS itu merasa terganggu seperti banyak dari Anda bagaimana kakak ipar merujuk Lou, dan mereka sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hak asuh. Itulah yang dia katakan. Kasus ini masih akan diselidiki lebih lanjut tetapi karena tuduhan itu verbal dan bukan laporan resmi, katanya seharusnya tidak masalah. Saya sekarang diizinkan untuk menjenguk Lou dan saya membawa beberapa barang kerajinan DY untuknya dan sepupunya dan akan menginap semalam. Sepupu saya sangat mendukung sepanjang waktu yang membuat saya merasa lebih baik. Saya menghabiskan waktu 1 jam berfacetiming dengan Lou dan dia terlihat lebih bahagia. Saya membuat toko online kecil untuk menjual desain digital ini saat dia pertama kali tinggal bersama saya dan saya telah menghabiskan berjam-jam membuatnya bersama. Dia sangat senang berkarya jadi saya tahu dia menikmatinya. Dia terus berbicara tentang dia dan sepupunya telah menggambar desain-desain cantik dan ketiganya terus muncul di layar. Ini baru menunjukkan bahwa memiliki dia di sana dalam jangka panjang mungkin adalah solusi terbaik. Sepupuku telah menyebutkan bahwa jika segala sesuatunya berjalan seperti sekarang, dia dan istrinya mungkin akan mempertimbangkan untuk mengadopsi Lou. Ada lebih banyak cerita tentang ini tetapi meskipun itu hal yang baik, berbicara tentang hal itu membuatku sedikit sedih jadi aku tidak akan membahasnya untuk sementara waktu. Baik dia maupun istrinya memberikan alasan yang sangat baik yang masuk akal. Kakakku kehilangan pekerjaannya, yang merupakan sesuatu yang tidak aku sebutkan dalam posting terakhirku. Bukan hanya karena dia masuk penjara tetapi juga karena aku menghujat baik dia maupun kakak iparku di media sosial, dengan menandai rekan-rekan mereka. Itu tidak diterima dengan baik oleh keluargaku. Orang tuaku datang dan memiliki banyak hal yang ingin diucapkan. Mereka tidak terlalu memperhatikan bagaimana kondisiku secara fisik. Mereka terus mengatakan bahwa aku telah menghancurkan keluarga kakakku, karena aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pengacaraku ada di sana saat itu dan dia dengan senang hati mengusir mereka keluar. Jadi, ya, begitulah keadaan saat ini. Aku merasa mungkin aku tidak akan pernah mendapatkan Lou kembali tetapi keluarga tempat dia berada mungkin merupakan pilihan terbaik, secara finansial dan emosional. Aku sudah memesan pertemuan dengan seorang terapis hari ini. Akan dilakukan minggu depan. Banyak dari kalian menunjukkan bahwa aku mungkin sedikit trauma dari peristiwa perampokan yang terjadi, itulah kenyataannya. Jadi, ya, aku tidak tahu banyak tentang Josh. Aku tahu bahwa tidak ada yang salah dengannya tetapi ada bagian dari diriku yang merasa kesal padanya, yang tidak adil. Aku belum menghubunginya dan aku tidak ingin melakukannya. Teman-temanku memberitahuku bahwa setelah semuanya selesai, dia akan membutuhkan seseorang di sisinya dan jika dia tinggal bersama orang tuaku, dia akan mengikuti jejak kakakku. Aku kira mereka menyarankan aku untuk menerimanya ketika waktunya tiba. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin melakukannya.
Aku tidak bisa melupakan bagaimana dia memberitahu layanan sosial bahwa aku telah menindasnya. Jadi, sebuah pembaruan yang cukup baik dan sedih. Sepupuku akan datang menjemputku dalam beberapa jam. Aku mendapatkan beberapa KitKat kaca DIY untuk para gadis dan beberapa manik-manik dan tali untuk gelang. Pembaruan, tentang keponakan dan keponakan perempuan. Sudah lama sejak pembaruan terakhirku dan aku sempat mempertimbangkan apakah akan membuatnya atau tidak, tetapi aku mendapat banyak permintaan untuk itu, jadi mari kita mulai. Namaku telah dibersihkan secara hukum, dari segala sudut pandang. Mengejutkan, itu tidak memakan banyak waktu. Aku duduk bersama Josh beberapa hari lalu dan dengan itu aku maksud. Sekolahnya berdekatan dengan rumahku dan aku menemukannya di depan gedung apartemenku ketika aku pulang dari janji dokter minggu lalu. Aku tidak ingin sendirian dengannya, jadi aku meminta tetanggaku dan ayahnya untuk tinggal di sekitar dan aku menelepon pengacaraku. Aku tahu aku selalu mengandalkan dia untuk segala hal, tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah tuduhan-tuduhan itu, aku hanya tidak ingin sendirian dengannya. Ada banyak air mata. Aku paham bahwa seluruh keluarganya telah hancur. Dia merasa tidak aman dengan cara tertentu. Dia tidak bisa bertemu orang tuanya. Entah mengapa, orang tuaku telah menyalahkannya atas apa yang terjadi. Itu membuatku kesal. Ini terjadi karena mereka tidak mendidik anak mereka dengan baik. Josh bertanya apakah dia bisa tinggal bersamaku. Sekarang wanita dari layanan sosial yang bertanggung jawab atas kasus ini ingin menjaga Josh dan Lou terpisah dengan alasan tertentu. Pengacaraku meneleponnya untuk memberitahunya apa yang sedang terjadi. Dia tiba di apartemenku dalam waktu 1 jam. Harus kukatakan bahwa biasanya kita mendengar hal-hal buruk tentang orang-orang semacam ini, tetapi wanita itu sangat ramah. Dia mendengarkan Josh dan kemudian mendengarkanku. Secara pribadi, aku menyampaikan kekhawatiranku. Namun, dia mengatakan bahwa mungkin lebih baik jika Josh tinggal di sini daripada dengan orang tuaku. Itu membuatku merasa ragu. Aku memberitahunya tentang itu dan dia mengatakan bahwa jika aku merasa khawatir, aku harus memasang kamera keamanan di setiap ruangan. Tetapi psikolog anak yang bekerja dengan Josh mengatakan bahwa dia sedang mengalami terlalu banyak stres. Pekerjaan sekolahnya terganggu. Dia tidak tidur dengan baik. Dia merasa lebih aman di sini, meskipun begitu. Jadi sekarang Josh tinggal bersamaku. Aku bersikap normal dengannya, tetapi mungkin aku sudah membuat kesalahan. Ketika dia mencoba memelukku atau hal lainnya, aku menjauh. Dia menangis kemarin tentang hal ini. Aku merasa bersalah. Aku memberitahunya untuk memberiku waktu dan bahwa aku mencintainya. Dia terguncang di luar batas dan dulunya dia keras dan berani, tetapi sekarang dia tidak lagi. Dia memiliki lingkaran di bawah matanya. Selalu lelah dan hanya diam. Aku bicara dengan terapisku tentang hal ini dan dia memberitahuku untuk memberinya waktu dan cinta. Aku mulai menjadi lebih bersentuhan fisik seperti dulu dan itu tampaknya membuatnya merasa lega. Baru seminggu jadi aku harap dia semakin baik. Banyak dari kalian memberitahuku untuk membiarkannya sendiri, tetapi ketika kedua anak ini lahir, aku ada di sana. Aku sangat terlibat dalam hidup mereka. Dia bertanya tentang Lou dan apakah dia bisa melihatnya, tetapi ketika aku katakan belum, dia tampaknya mengerti. Dia membuat kartu untuknya tetapi aku menyimpannya untuk saat ini. Psikolognya mengatakan bahwa dia merasa bersalah. Ada banyak rasa bersalah di dalam dirinya dan dia tidak mengatasinya dengan baik. Aku membawanya ke bioskop hari ini. Itu sesuatu yang sudah dia tunggu-tunggu, tetapi dia justru tidur sepanjang film. Aku khawatir, tetapi psikolognya mengatakan untuk memberinya waktu dan cinta. Orang tuaku marah dengan cara itu. Begitu juga kakak dan kakak iparku. Aku mendapat telepon dari mereka semua. Kakak iparku muncul di rumahku. Aku sedang mempertimbangkan untuk pindah. Ini tidak aman. Seluruh keluargaku kehilangan reputasi mereka. Sebuah keluarga utuh, dan lain sebagainya. Lou baik-baik saja. Lou berkembang dengan baik. Keluarga dengan 2 orang tua adalah yang terbaik baginya. Seperti banyak dari kalian katakan. Dia dulu sering menelepon tetapi panggilan itu telah berkurang selama 2 minggu terakhir ini. Yang bagus untuknya sepertinya. Dia sedang beradaptasi. Sepupuku dan istrinya sangat menyayanginya. Sepupu-sepupunya senang memiliki dia di sana. Aku mulai terapi. Berjalan dengan baik. Kakiku semakin baik dan wajahku terlihat kurang seperti anak kecil yang menggunakan crayon. Aku masih sering bermimpi buruk. Tetapi fokusku sekarang ada pada Josh, jadi itu membuatku teralihkan. Catatan dari penulis, melihat beberapa pertanyaan di komentar tentang rentang waktu. Ingatlah bahwa mereka tidak berada di AS. Penulis asli menggambarkan rumahnya sebagai negara ketiga. Selain itu, sepertinya ini bukan penempatan final dan resmi. Anak-anak harus ditempatkan di suatu tempat dengan segera di mana mereka aman secara fisik dan mental. Tidak tampak aneh bagiku bahwa mereka ditempatkan secara langsung kepada keluarga dekat. Catatan Editor. Antara posting terakhir dan posting baru ini,
Penulis asli memposting beberapa kali tentang mengubah karir dan berjuang dengan depresi. Pembaruan, keponakan dan keponakan perempuan. Aku mendapat begitu banyak pesan untuk pembaruan. Lu sudah menetap dengan keluarga sepupuku dengan baik. Panggilan telepon dari sisinya telah berkurang tetapi ketika aku mengecek kondisinya, dia berkembang dengan baik di sana. Aku merasa seperti aku adalah pengingat dari waktu-waktu terburuknya dan itulah mungkin mengapa dia tidak banyak menghubungiku. Aku senang untuknya. Lebih baik dia aman dan bahagia daripada melihat ke belakang pada masa lalunya di mana aku juga terlibat. Sekolahnya sudah diubah. Sepupuku dan istrinya sudah memulai proses adopsi legal. Aku mencoba mengirimkan uang kepadanya sesekali tetapi sepupuku memberitahuku bahwa aku tidak perlu melakukannya. Dia juga tidak terlalu sering menggunakan akun Etsy-nya tetapi dia mendapatkan uang saku dan aku memberinya celengan Mickey Mouse kecil untuk menyimpan uangnya. Mengenai Josh, dia akan segera diambil dari perawatanku. Dia baik-baik saja bersamaku tetapi psikolognya mengatakan bahwa dia juga butuh awal yang baru. Aku memiliki keluarga di kota lain. Mereka memiliki seorang anak seumur Josh. Mereka menghubungiku dan bertanya apakah mereka bisa mengasuh Josh. Mereka sudah mendengar segalanya dan aku kira mereka ingin membantu. Aku sudah membawanya untuk mengunjungi mereka 2 kali sejauh ini. Aku sudah menjelaskannya kepadanya begitu juga dengan psikolognya. Masalahnya adalah aku tidak bisa mengambil tanggung jawab hukum atasnya karena aku masih sendiri. Aku bisa melakukannya. Tapi proses hukum yang harus kulewati akan memakan waktu dan masa lalu mungkin akan diungkit lagi yang tidak akan baik baginya. Juga, wanita SS yang telah bersama kami sepanjang waktu menganggap ini sebagai langkah terbaik untuk Josh. Seperti yang kukatakan, Josh sekarang sudah lebih baik. Tapi dengan segala yang terjadi, teman-teman sekolahnya tahu tentang apa yang dia lakukan dan dia kehilangan teman. Hampir semuanya. Ketika aku menyebutkan kemungkinan dia diadopsi, dia bertanya apakah dia akan pergi ke sekolah baru dan bisa membuat teman baru. Aku pikir itu yang dia inginkan dengan sangat. Dia juga berubah, menjadi lebih pendiam, depresi. Dia merindukan Lou tapi bukan orang tuanya. Lou juga merindukannya. Tapi kerusakan pada keduanya adalah jenis yang perlu mereka pulihkan secara individu terlebih dahulu. Psikolognya bersikeras agar dia tidak berhubungan dengan orang tuanya atau kakek neneknya. Atau bahkan Lou untuk saat ini. Dari yang kuketahui, Josh mengalami trauma yang berbeda tetapi karena aku bukan wali hukumnya, dia tidak bisa berbagi detail dengan saya. Jadi, aku pikir, dalam beberapa bulan lagi, Josh juga akan pergi dari sini. Jika itu keputusan terbaik baginya, maka itulah yang akan kulakukan. Aku telah mengajari dia cara menulis surat dan mengirimnya. Ayahku mengajari aku saat aku masih kecil dan aku suka sekali. Josh juga menikmati melakukannya. Dia sudah menulis 2 surat kepada psikolognya yang mendorong ide itu. Dia berjanji akan menulis surat kepada saya setelah dia pergi. Sejak semuanya terjadi, keberadaan media sosialnya telah dihapus. Untuk keselamatannya, aku merasa gelisah. Hal-hal telah sulit. Aku akhirnya melamar posisi pekerjaan lulusan. Beberapa dari mereka. Aku hanya ingin meninggalkan negara ini sekarang. Setelah Lou dan Josh sudah menetap, para psikolog ingin meminimalkan peran saya dalam hidup mereka. Bagaimanapun, aku ditolak dari semua pekerjaan yang membuatku down untuk sementara waktu. Aku punya kucing sekarang. Setelah Josh juga pergi, aku tidak ingin kesepian. Jika aku memiliki sesuatu yang bisa kucintai dan rawat, aku pikir aku akan baik-baik saja. Kucingku pikir dia memiliki saya. Aku akan menyelesaikan sertifikasi-sertifikasi saya. Terus melamar pekerjaan di luar negaraku juga dan di dalam. Mungkin ada yang muncul. Sangat mudah untuk menyerah saat menghadapi kesulitan. Dan sangat mudah untuk tidak melihat semua yang telah diberkati padaku dan fokus pada hal-hal negatif. Aku mencoba untuk tidak melakukan itu. Aku mencoba untuk bersikap positif tentang masa depanku. Orang tuaku menggabunggiku. Bukan untuk marah padaku kali ini, tapi hanya untuk bicara. Mereka terlihat lebih tua dari usia mereka dan lelah. Saudara laki-lakiku dan istri saudara laki-lakiku bercerai, atau sedang dalam proses perceraian. Saudara laki-lakiku ditangkap ketika dia masuk ke rumah saudara perempuannya pada malam hari. Dia membawa beberapa barang. Untuk beberapa alasan. Saudara perempuannya mengharapkannya dan dia memanggil polisi. Mengunci dirinya di kamarnya. Saudara laki-lakiku ditangkap lagi. Orang tuaku tidak membebaskannya kali ini. Aku tidak pernah bertanya mengapa. Semuanya berantakan. Orang tuaku meminta untuk melihat Josh dan aku menolak. Aku memberitahu mereka alasannya. Aku banyak bicara pada mereka. Mereka tidak membantah kali ini. Hanya mendengarkan dan pergi. Aku tidak ingin menjadi bagian dari drama ini. Aku merindukan mereka karena mereka adalah orang tuaku tapi terlalu banyak hal yang terjadi. Saudara perempuanku tidak pernah menghubungi anak-anaknya sama sekali.
Ada larangan terhadap saudara laki-lakuku dan dia tidak diizinkan untuk mendekati aku atau anak-anak sehingga aku juga tidak pernah mendengar kabar dari dia. Aku pikir Josh dan Lou akan segera bahagia dan menetap dalam hidup mereka, dan yang lebih penting, dicintai. Secara keseluruhan, untuk mereka, ini adalah akhir yang bahagia sebisa mungkin, mengingat keadaan. Aku akan baik-baik saja, kira-kira. Aku mencoba fokus pada sertifikasi-sertifikasi saya dan melihat di mana mereka membawa saya. Aku punya kucing sekarang. Hanya ingin memberitahu semua orang lagi. Dan dia sangat lucu dan galak yang membuatku bahagia. Pembaruan terakhir. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada semua orang yang ada di sini untukku selama perjalanan yang penuh gejolak ini. Kalian menawarkan cinta. Saran, ucapan selamat dan segalanya dari matahari sampai bulan dan aku bersyukur. Aku tahu aku hampir tidak pernah membalas pesan tapi ketahuilah bahwa aku telah membaca semuanya. Kepada semua yang menawarkan bantuan, aku menghargainya. Tapi aku tidak pernah pandai menerima bantuan. Tapi tindakan kalian menyentuh hatiku. Kalian membuatku merasa seperti yang perlu aku lakukan hanya mencari bantuan dan seseorang akan memegang tanganku dan itu sangat berarti bagiku. Bagi aku, menuliskan hal-hal ini membantu. Mengeluarkan semua keluh kesahku kepada kalian ketika aku tidak bisa melihat lebih dari hidungku sendiri, sangat membantu dengan cara yang mungkin tidak kalian mengerti. Beberapa bulan yang mengerikan dan hidupku telah berubah banyak. Dan aku ingin berterima kasih kepada komunitas ini juga. Untuk pembaruan, Lou berkembang dengan baik yang bagus. Josh juga sudah pergi. Dia sedang menetap dengan keluarga barunya. Kedua anak memiliki nomorku dan tahu bahwa aku akan ada untuk mereka jika dibutuhkan. Tapi aku tidak akan fokus pada hidupku, menurunkan berat badan, mencoba untuk lebih aktif, fokus pada kursus analisis dataku, fokus pada menulis, mungkin menerbitkan sendiri di masa depan, siapa tahu. Aku berusia 29 tahun. Aku ingin bepergian, bekerja pada diriku sendiri. Anak-anak senang atau akan bahagia, semoga. Dan itu membuatku merasa tenang. Aku membuat pembaruan ini karena aku tahu kalian semua telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dan kadang-kadang beberapa perjalanan memang perlu diakhiri dengan rapi. Untungnya, Josh dan Lou akan tumbuh menjadi individu yang kuat dan emosional. Aku ingin kalian semua tahu itu. Aku tidak akan membuat pembaruan lagi untuk mereka sekarang. Aku masih akan di Reddit tapi babak ini sudah tertutup sekarang. Aku ingin anak-anak bahagia dan aku pikir mereka akan bahagia sekarang. Dan mungkin ketika mereka lebih besar, mereka akan menemukan posting-posting ini tapi itu masih lama.